Perjalanan menuju rumah ibu mertua itu terasa seperti menuju ruang sidang. Setiap tarikan napas Monique dipenuhi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. 6 bulan pernikahan telah mengajarinya satu hal, senyum bisa menyembunyikan niat paling mematikan. Malam itu, sebuah sentuhan dingin dari tangan ibunya, secarik tisu bertuliskan peringatan, dan semangkuk sup jamur kesukaannya menjadi penentu hidup dan mati. Monique belum tahu satu hal, bahwa orang-orang yang duduk bersamanya di meja makan telah sepakat menukar nyawanya dengan uang 30 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Perjalanan menuju rumah Ibu Hayati selalu terasa seperti perjalanan menuju persidangan. Monique merapikan tepi hijabnya yang berwarna krem, mencoba meredakan debaran di dadanya. Di sebelahnya, Rian memegang kemudi dengan cengkeraman terlalu erat. Pria yang biasanya penuh senyum dan tawa itu malam ini diam 1000 bahasa. Rahangnya mengeras dan pelipisnya berkilat oleh keringat tipis. Meski pendingin mobil menyala penuh. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanya Monique lembut. Rian tersentak seolah baru sadar Monique ada di sebelahnya. "Ya, tentu. Hanya lelah," jawabnya singkat, terlalu singkat. Matanya tidak beralih dari jalanan di depan. Monique menghela napas. Sejak menikah dengan Rian 6 bulan lalu, dia merasa seperti berjalan di atas hamparan kaca. Rumah Ibu Hayati menjulang di depan mereka, megah, dingin, dan terasa angkuh. Lampu-lampu taman menyorot pilar-pilar besar, menciptakan bayangan yang panjang dan menakutkan. Ibu Hayati sudah menunggu di pintu utama. Wanita parubaya itu masih cantik, terbalut kaftan sutra mahal yang berkilauan. Senyumnya terentang lebar, namun tidak pernah sampai ke matanya. Mata elang yang tajam itu langsung meneliti Monique dari atas ke bawah. "Akhirnya kalian datang. Rian, kamu terlambat." Suaranya halus namun penuh teguran. Dia menatap Monique. "Monique, hijabmu warnanya pucat sekali malam ini." Monique hanya tersenyum tipis. Mereka masuk ruang makan yang sudah penuh. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma makanan yang kaya. Lalu Monique melihatnya di sudut ruangan, duduk dengan canggung di kursi yang sepertinya terlalu besar untuknya. Ibunya. "Ibu?" bisik Monique kaget. Jantungnya berdebar. Ibu Irma mengangkat wajah. Wajahnya pucat pasi, terlihat ketakutan. Ibu Hayati tidak pernah mengundang Ibu Irma. "Aku pikir sesekali menyenangkan juga mengajak besan," kata Ibu Hayati. Penekanan pada kata, "semua," terasa seperti sebuah perintah. Makan malam dimulai. Obrolan beralih ke bisnis dan saham. Monique merasa terisolasi. Kemudian Ibu Irma bangkit dari kursinya. "Maaf, permisi, saya ke toilet sebentar," katanya dengan suara bergetar. Saat dia melewati Monique, tangannya yang dingin menyentuh punggung Monique sejenak, sebuah sentuhan yang terlalu cepat. Tapi Monique merasakan sebuah benda kecil terlipat diselipkan ke telapak tangannya yang terkepal di pangkuannya. Monique membeku. Jantungnya berdentum-dentum. Dia membuka lipatan kertas tisu murah itu. Tulisan tangan ibunya terlihat acak-acakan, terburu-buru. Hanya ada 9 kata, "Cepat pura-pura sakit dan segera pergi dari sini." Napas Monique tercekat. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Wajah ibunya basah oleh air mata yang ditahan. Ketakutan di mata ibunya begitu nyata. Ibu Irma menganggukkan kepalanya. 1 kali. Anggukan kecil yang menjeritkan, bahaya. Tepat pada saat itu, seorang pelayan berhenti di sampingnya membawa nampan perak berisi 1 mangkuk sup krim jamur. "Kesukaan Monique." "Silakan, Nyonya Monique," kata pelayan itu. Monique menatap sup itu. Aromanya harum, tapi peringatan ibunya masih terngiang. "Tunggu," suara Ibu Hayati memotong. "Kenapa hanya 1? "Sup Monique, Nyonya besar," jawab pelayan itu. Ibu Hayati tersenyum manis. "Makanlah, Monique sayang," kata Ibu Hayati. Suaranya lembut seperti sutra, namun terdengar seperti desisan ular. "Aku membuatnya khusus untukmu."
Di seberang meja, Ibu Irma menutup matanya. Rian, suaminya, tidak berani menatapnya. Dia justru meraih gelas airnya, tangannya gemetar hebat. Semua kepingan itu menyatu dalam 1 detik yang mengerikan. Mereka akan meracuninya. Malam ini, di depan semua orang. Mangkuk sup di hadapannya terlihat seperti kawah kematian. Monik harus pergi, tapi lari akan menjadi pengakuan. Dia harus berpikir cepat. Pura-pura sakit. Mas Rian, panggil Monik. Suaranya kini terdengar lemah. Dia sengaja menyentuh pelipisnya, memejamkan mata. Kepalaku pusing sekali, rasanya berputar. Tolong ambilkan aku minum di meja buffet, teh jahe mungkin. Dia sengaja meminta sesuatu yang jauh, memaksa Rian berdiri dan berbalik. Rian ragu, melirik ibunya. Ibu Hayati sedikit mengernyit, tapi membentak. Cepatlah, Rian. Istrimu sedang tidak enak badan. Rian segera bangkit menuju ujung ruangan. Ini kesempatannya, tapi Ibu Hayati masih mengawasi. Monik melihat sepupu yang asyik bermain ponsel. Ya ampun. Seru Monik tiba-tiba menunjuk ke lantai. Itu kecoa. Sepupu perempuan itu menjerit melengking, melompat dari kursinya. Semua orang, termasuk Ibu Hayati, refleks menoleh ke arah sumber keributan. 1 detik, 2 detik, hanya itu yang Monik butuhkan. Dengan gerakan secepat kilat, tangannya yang terbungkus lengan gamis panjangnya bergerak. Dia meraih mangkuk sup di depannya, mengangkatnya sedikit, dan menggesernya ke seberang meja. Bersamaan dengan itu, dia menarik mangkuk milik Ibu Hayati ke tempatnya. Selesai. Pertukaran itu terjadi dalam keheningan yang sempurna. Suara denting perak tertutup oleh jeritan sang sepupu. Sudah, duduk kembali. Hanya serangga saja diributkan. Omel Ibu Hayati, menatap Monik yang kini menunduk berpura-pura memijat pelipisnya. Rian kembali dengan secangkir teh jahe. Ini, katanya meletakkannya dengan kasar. Sekarang mari kita lanjutkan makan malamnya, kata Ibu Hayati. Dia mengambil sendoknya. Seluruh tubuh Monik menegang. Dia tidak bernapas. Dia hanya menonton. Ibu Hayati menyendok sup di hadapannya, sup yang seharusnya diminum oleh Monik. Ah, sempurna, gumamnya. Rian mulai memakan makanannya sendiri, terlihat sedikit lebih tenang. 4 menit berlalu. Tawa Ibu Hayati tiba-tiba berhenti. Dia terbatuk. Batuk kecil yang kering. Rasanya aneh, bisiknya. Ibu, panggil Rian, mulai panik. 5 menit. Ibu Hayati tiba-tiba terkesiap. Matanya melotot, mencengkeram tepi meja. Wajahnya yang terawat mulai membiru. Dia menatap Monik. Di mata itu, Monik melihat keterkejutan, kebingungan, dan sepersekian detik kemudian pemahaman yang mengerikan. Dia tahu sup itu. Ibu Hayati mencoba berteriak, menunjuk Monik, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara gelembung yang mengerikan. Dia kejang-kejang. Tubuhnya jatuh menghantam lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang keras. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Di tengah semua kepanikan itu, Rian berdiri mematung di samping ibunya yang sekarat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Monik. Tatapannya adalah kemarahan yang murni dan tak terbayangkan. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang mangsanya baru saja berbalik dan menggigitnya. Dia tahu. Monik, ayo. Itu suara ibunya. Ibu Irma sudah berdiri di sampingnya. Dia menarik Monik dengan paksa melewati para tamu yang berkerumun. Monik. Teriak Rian, suaranya menghentikan langkah mereka. Mau kemana kamu? Desis Rian, wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya menyala-nyala. Dia yang seharusnya mati, bukan ibuku. Pengakuan itu terlontar begitu saja. Ruangan itu mendadak hening. Ibu Irma tidak membuang waktu. Lari, Monik. Dia menarik Monik keluar dari ruang makan. Mereka berlari menuruni tangga teras. Mobil sedan tua Ibu Irma melesat maju, meninggalkan Rian yang berteriak-teriak marah di tengah jalan. Monik gemetar hebat di mobil. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Rian? Air mata akhirnya tumpah, air mata pengkhianatan. Mereka mencoba membunuhmu, Monik.
Suamimu dan ibu mertuamu. Uang, Monik, selalu soal uang, kata Ibu Irma getir. Tadi aku datang lebih awal. Aku dengar suara Rian dan Ibu Hayati dari ruang kerja. Polis asuransi jiwa Monik sudah aktif penuh. 30 miliar. Cukup untuk menutupi hutang perusahaan yang Rian buat. Monik menutup mulutnya. Dan menurut klausul wasiat kakek, jika kamu menduda, saham pengendali perusahaan otomatis kembali ke tangan kita. Ibu Irma menelan ludah. Mereka bilang malam ini harus berhasil. Rian yang pastikan kamu menghabiskan supnya. Jadi, nyawanya hanya seharga 30 miliar. Ibu Irma membawa mereka ke pinggir kota, ke sebuah rumah kecil peninggalan nenek. Tidak ada yang tahu tempat ini. Kita aman di sini untuk sementara. Monik hendak mematikan ponselnya ketika layarnya menyala. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rian. Lalu sebuah pesan masuk, membuat darahnya membeku. Pesan itu dari Rian, "Kamu akan membayar untuk ini, Monik. Kamu membunuh ibuku. Kamu pikir kamu bisa lari dengan warisan kakek? Aku akan menemukanmu. Dan saat aku menemukanmu, aku akan pastikan kamu menyusul ibuku." Pengkhianatan itu kini lengkap. Monik mematikan ponselnya. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan yang dingin. Dia tidak akan lolos begitu saja. "Bu," kata Monik, suaranya mantap. "Mereka salah." Keesokan harinya, Monik dan Ibu Irma, menyamar dengan hijab besar dan kacamata, menemui Tuan Haris, pengacara lama kakek Rian. Tuan Haris tidak terkejut mendengar kematian Ibu Hayati. Jadi, akhirnya Hayati bertindak. "Saya sudah menduga." Monik menuntut kebenaran soal wasiat. Tuan Haris mengeluarkan sebuah amplop tebal. Tuan Abdullah tidak mewariskan perusahaan itu kepada Hayati. Dia juga tidak memberikannya pada Rian. Beliau mewariskan 51% saham pengendali kepada Anda, Nyonya Monik. Monik terkesiap. Tapi kenapa Hayati dan Rian tidak tahu? Hak waris itu baru aktif jika nyawa Anda terbukti berada dalam bahaya yang disebabkan oleh anggota keluarga inti, yaitu Hayati atau Rian. Tuan Haris selalu menyerahkan sebuah kunci kuno. "Ini kunci safe deposit box di bank tua di Kota Lama." Tuan Abdullah bilang, "Disitulah letak kebenarannya." Di ruang pribadi bank tua, Monik membuka kotak deposit. Isinya, sebuah laptop tipis, hard drive eksternal, dan sepucuk surat dari kakek Abdullah. "Monik, anakku, Hayati telah dibutakan oleh keserakahan. Aku bisa meninggalkan senjata untukmu." Monik menyalakan laptop dan hard drive. Sebuah folder muncul, pelis asuransi. Monik mengklik file terbaru, rencana ruang kerja. Video dimulai. Di layar, Hayati dan Rian sedang berdiskusi. Mereka mendengar suara Hayati, "Polis asuransinya 30 miliar cukup. Racun jauh lebih bersih. Arsenik. Kita sajikan di sup jamur kesukaannya." Lalu suara Rian, "Baik, Bu. Aku akan pastikan dia memakan sup itu." Monik gemetar. Lalu dia membuka file lain, obat ayah. Mereka melihat Hayati memaksa kakek Abdullah yang lemah meminum pil overdosis. "Kamu ingin aku cepat pergi, kan?" tanya kakek lemah. Hayati tertawa dingin. "Tentu saja aku ingin ayah cepat pergi. Ayah menghalangi jalanku." Monik menutup laptop itu. "Dia membunuh ayahnya sendiri," bisik Ibu Irma ngeri. "Kita sudah punya semua yang kita butuhkan." Kembali ke rumah aman, Monik menyalakan televisi. Wajah Rian memenuhi layar, ia tampak patah hati, menyeka air mata palsu. "Ibu saya adalah wanita terbaik di dunia, dan Monik, istri saya, dia tidak stabil secara mental akhir-akhir ini. Sangat terobsesi dengan uang." Monik mematikan televisi. Dia membangun narasi. "Ibu Irma cemas, jika kamu muncul dengan laptop itu, pengacaranya akan bilang kamu merekayasanya." Monik tahu dia tidak bisa langsung ke polisi. Dia harus melawannya di kandangnya sendiri. Dia teringat nama yang sering disebut Hayati dengan kebencian, Paman Harun. "Musuh dari musuhku adalah temanku." Monik mengirim email anonim ke alamat Paman Harun. "Saya Monik, istri Rian. Saya tahu apa yang Hayati lakukan pada ayah Anda.
Saya punya buktinya. Saya memegang surat wasiat Tuan Abdullah yang asli. Saya butuh bantuan. Balasan masuk 3 jam kemudian. Di mana? Di hari RUPSLB, auditorium Menara Abdullah penuh sesak. Rian maju ke podium, berduka, namun berwibawa. Hari ini kita di sini untuk mengambil langkah tegas. Saya siap mengambil alih kepemimpinan. Dan agenda pertama kita adalah membatalkan hak waris si pembunuh itu. Tepat di tengah kalimatnya, pintu auditorium terbuka lebar. Semua orang menoleh. Monik masuk. Dia berjalan dengan langkah mantap. Di sebelah kanannya, Paman Harun berjalan gagah. Di kirinya, Tuan Haris berjalan tenang. Wajah Rian di atas panggung membeku, senyum dukanya luntur, matanya membelalak. Monik, bisiknya, suaranya tertangkap mikrofon. Monik berjalan terus, melewati barisan investor yang terenganga, berhenti tepat di bawah panggung. Monik mendongak. Maaf, saya terlambat, kata Monik. Suaranya tenang, jelas. Ada beberapa agenda yang ingin saya tambahkan ke rapat ini. 2 tahun berlalu. Stabilitas telah menggantikan kekacauan. Malam itu, di rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya, Monik merayakan ulang tahun kedua kepemimpinannya. Monik, Paman Harun, dan Ibu Irma duduk mengelilingi meja makan. Tidak ada formalitas. Hanya ada kenyamanan yang tulus. Monik menyajikan kue buatan Ibu Irma. Paman Harun mengisi gelas dengan air putih dan mengangkatnya. Untuk Monik, CEO yang berani dan adil, katanya tulus. Kamu bukan hanya menyelamatkan perusahaan, kamu menyelamatkan nama baik ayahku. Dan untuk keluarga yang kita pilih. Monik tersenyum, melihat kehangatan dan ketulusan di mata ibunya dan Paman Harun. Kekuatan Monik tidak hanya datang dari saham 51% yang ia miliki, tetapi dari aliansi kasih sayang dan kepercayaan ini. Monik membalas senyuman mereka. Setelah badai berlalu, Monik menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukanlah jabatan atau perusahaan, tetapi membangun kembali hati dan rumahnya. Dia akhirnya mendapatkan kedamaian yang permanen, jauh dari bayangan pengkhianatan dan ketakutan masa lalu. 3 tahun setelah Monik mengambil alih, dana integritas Abdullah mulai menunjukkan dampaknya. Di ruang konferensi pers yang penuh sesak di Menara Abdullah, Monik berdiri di podium, mengenakan setelan bisnis hijau zamrud yang elegan, menatap kerumunan media. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya, mantan kepala akunting yang dipecat oleh Ibu Hayati karena menolak memanipulasi buku-buku. Setelah bertahun-tahun berjuang, dana integritas berhasil memenangkan gugatannya, membersihkan namanya, dan memberinya kompensasi yang layak. Keadilan bukan hanya tentang menghukum kejahatan, tetapi juga tentang memulihkan integritas yang dicuri, kata Monik. Dengan setiap kemenangan dana ini, kami mengukuhkan kembali prinsip kakek Abdullah, bahwa perusahaan ini akan beroperasi atas dasar kebenaran. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Monik tersenyum, menyadari bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan adalah pembalasan yang paling elegan terhadap keserakahan yang pernah mengancamnya. 6 bulan setelah dana integritas diluncurkan, Monik kembali ke kantor Tuan Haris. Kantor itu masih dipenuhi bau kertas tua yang menenangkan. Tuan Haris meletakkan 2 lembar dokumen di meja, di depan Monik. Dokumen itu tipis, namun bobotnya terasa sangat besar. Putusan cerai sudah final, Nyonya Monik, kata Tuan Haris. Semua ikatan hukum dengan Rian Abdullah telah sepenuhnya terputus. Namamu sepenuhnya bersih, dan kendali 51% saham kini tak terbantahkan lagi. Monik mengambil pena, menatap namanya yang tercetak di dokumen itu, Monik binti, nama ayah Monik. Nama Abdullah tidak ada lagi di sana. Ini bukan hanya formalitas, ini adalah upacara pembebasan. Dengan tangan yang stabil, tidak lagi gemetar seperti malam di meja makan itu, Monik menandatangani. Monik menarik napas panjang. Rasa sakit pengkhianatan itu kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang nyata. Terima kasih, Tuan Haris, bisik Monik. Sekarang, kita bisa melihat ke depan tanpa bayangan masa lalu sedikit pun. Monik berdiri di atas podium yang terbuat dari kaca dan baja, meresmikan Pusat Inovasi dan Penelitian Abdullah yang baru. Gedung itu menjulang tinggi, modern, transparan, dan berkelanjutan.
Pembangunannya selesai tepat 3 tahun setelah Monique mengambil alih. Yang paling signifikan, pusat ini didirikan di atas lahan bekas rumah mewah Ibu Hayati, yang telah disita negara dan diratakan. Di bawah fondasi gedung baru ini, bayangan keserakahan dan pengkhianatan Ibu Hayati dan Rian telah terkubur selamanya. Pusat ini, kata Monique kepada kerumunan yang terdiri dari ilmuwan, karyawan, dan investor, bukan hanya tentang teknologi baru. Ini adalah monumen bagi visi kakek Abdullah. Ini adalah bukti bahwa fondasi terkuat sebuah perusahaan dibangun di atas kejujuran, bukan kemewahan. Kita tidak lagi melihat ke belakang, kita membangun masa depan yang cerah dan etis. Saat tirai besar ditarik, menampilkan plakat perunggu bertuliskan nama pusat itu, Monique merasakan kedamaian yang mendalam. Dia telah memenangkan perang. Dia telah mendapatkan keadilan. Dan yang lebih penting, dia telah menemukan cara untuk mengubah trauma terbesarnya menjadi warisan abadi. 4 tahun setelah mengambil alih perusahaan, Monique diundang ke Forum Ekonomi Asia di Singapura. Bukan lagi sebagai ahli waris yang kontroversial, tetapi sebagai panelis utama dan penerima penghargaan. Dalam sebuah gala yang mewah, dikelilingi oleh pemimpin bisnis global, Monique dianugerahi penghargaan Asian CEO of the Year for Corporate Governance. Di atas panggung, ia mengenakan gaun malam yang elegan dan hijab yang disulam halus. Dalam pidato penerimaannya, ia tidak menyinggung tragedi, melainkan fokus pada filosofi kakek Abdullah. Integritas bukanlah kemewahan, tetapi fondasi paling mendasar dari setiap bisnis yang sukses, katanya, menatap lurus ke kamera. Di barisan penonton, Ibu Irma meneteskan air mata bangga, sementara Paman Harun bertepuk tangan dengan bangga. Kemenangan Monique ini melampaui Menara Abdullah. Ia telah menjadi simbol perubahan etika dalam dunia korporasi Asia. Monique mengadakan pertemuan informal di teras atap Pusat Inovasi dan Penelitian Abdullah. Senja menyelimuti cakrawala kota. Ia dikelilingi oleh sekelompok kecil eksekutif muda, mayoritas adalah wanita, yang ia ambil sebagai mentor. Monique berbicara tentang pentingnya keberanian dalam kepemimpinan, tidak hanya dalam menghadapi musuh, tetapi juga dalam menghadapi diri sendiri. Jalan termudah selalu menghasilkan hasil yang paling beracun, katanya. Jangan pernah takut untuk menarik keluar gulma keserakahan. Kakek Abdullah mengajarkan saya bahwa warisan sejati bukan pada seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa jujur kita membangunnya. Salah satu mentorinya, seorang insinyur muda yang brilian, tersenyum dan mengangguk. Monique merasa puas. Ia tidak hanya membersihkan masa lalu, tetapi juga secara aktif membentuk masa depan yang berintegritas dan mempersiapkan generasi penerus yang etis. Monique tiba di rumah larut malam, merasa lelah namun puas setelah hari yang panjang. Begitu ia membuka pintu rumah yang hangat itu, aroma bunga melati menyambutnya. Di atas meja konsol, di samping cangkir teh jahe yang baru diseduh Ibu Irma, terdapat sebuah vas kristal kecil berisi sekuntum mawar putih dan sebuah kartu tanpa nama. Kartu itu hanya berisi satu kalimat singkat dan sederhana. Kedamaian pantas didapatkan oleh hati yang berani. Monique mengambil mawar itu. Itu bukan dari Ibu Irma, dan itu pasti bukan dari Paman Harun. Senyum lembut, tulus, muncul di bibirnya. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sejak Rian, sosok Rian yang ia cintai, menghilang. Ia menyadari bahwa setelah semua kegelapan, cahaya baru mulai merangkul hidupnya. Keadilan telah ditegakkan, perusahaan aman, dan hatinya, yang dulu terkunci oleh trauma, kini perlahan terbuka untuk harapan yang baru dan murni. Monique duduk di ruang kerjanya yang elegan, meninjau rancangan pembangunan proyek perluasan di Jawa Timur bersama Paman Harun. Perusahaan kini stabil dan siap berekspansi secara besar-besaran. Paman Harun, dengan kacamata bacanya, menunjuk ke sebuah detail dalam cetak biru. Arsitek itu sungguh brilian, Monique. Tuan Jihan selalu memastikan bahwa desainnya tidak hanya modern, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Dia bahkan secara pribadi mengawasi konstruksi pusat inovasi. Mendengar nama Jihan, Monique tersentak sedikit. Jihan. Itu nama yang sering disebut oleh Ibu Irma dengan nada penuh harap akhir-akhir ini, seorang teman lama yang kembali ke kota. Monique teringat mawar putih di mejanya. Tuan Jihan, dia cukup berdedikasi, ya? Tanya Monique santai, meskipun jantungnya berdebar. Paman Harun mengangguk. Sangat.
Dia juga sering membawa sekuntum mawar putih ke kantor. Katanya untuk inspirasi. Sedikit aneh, tapi dia jenius, jadi kubiarkan saja. Monique menelan ludah. Itu dia. Pengirim mawar itu bukanlah hantu. Dia adalah seorang arsitek yang jenius dan berintegritas. Harapan baru itu kini memiliki nama dan wajah, dan dia bekerja sangat dekat dengan Monique. Di ruang rapat dewan, Monique menggeser dokumen tebal ke hadapan para direksi. Agenda hari ini adalah yang paling strategis sejak kita melakukan merger dengan Sinar Investama. Kita akan mengakuisisi Surya Media dan Cakrawala News. Kedua perusahaan media tersebut dulunya dikendalikan secara finansial oleh jaringan Hayati dan secara konsisten digunakan untuk menekan pesaing dan memuji Rian. Monique menjelaskan, nilai akuisisi ini besar, tetapi manfaat jangka panjangnya tak ternilai. Dengan mengendalikan narasi, kita tidak hanya menjamin reputasi perusahaan, tetapi juga memperluas misi dana integritas Abdullah secara nasional. Kita akan menggunakan platform ini untuk melawan pengkhianatan korporasi secara terbuka. Paman Harun mendukung, ini adalah cara paling efektif untuk mengubah citra kita dari perusahaan skandal menjadi benteng etika. Para direksi, melihat ketajaman bisnis dan integritas Monique, menyetujui mosi tersebut secara aklamasi. Monique tersenyum. Media yang pernah digunakan Rian untuk melukisnya sebagai pembunuh gila, kini akan menjadi alatnya untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan. Monique mengenakan helm pengaman dan rompi keselamatan saat ia berjalan melewati kebisingan lokasi konstruksi fase kedua pusat inovasi. Dia akhirnya memutuskan untuk menghadapi misteri mawar putih itu. Dia menemukan Tuan Jihan, seorang pria muda dengan senyum ramah dan mata yang tenang, sedang mengawasi pemasangan panel surya transparan. Jihan berbalik saat Monique mendekat. Nyonya Monique, suatu kehormatan. Apakah ada masalah dengan desainnya? Monique melepas helmnya. Tidak ada masalah, Tuan Jihan. Desain Anda sempurna. Dia berhenti sejenak, memegang helm di tangannya. Saya datang untuk bertanya tentang hal lain. Mawar putih. Wajah Jihan memerah karena terkejut. Dia tersenyum malu-malu, sebuah senyum yang jujur dan tulus, kontras total dengan senyum Rian. Saya minta maaf. Itu mungkin terlalu lancang, katanya. Saya hanya mengagumi keberanian dan integritas Anda. Setelah semua yang Anda lalui, Anda memilih untuk membangun. Saya pikir kedamaian pantas didapatkan oleh hati yang berani. Monique balas tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan koneksi emosional yang murni dalam waktu yang lama. Terima kasih, Tuan Jihan, bisik Monique. Tapi lain kali, tolong berikan mawar itu secara langsung. Saya tidak suka misteri lagi. Tuan Jihan tertawa, dan di tengah kebisingan konstruksi, Monique mendengar melodi harapan yang baru. Beberapa minggu setelah Monique meminta Jihan untuk lebih terbuka tentang perasaannya, interaksi mereka di kantor menjadi lebih intens, meskipun masih diselimuti profesionalisme. Monique mengundang Jihan ke kantor CEO-nya yang berdinding kaca untuk meninjau cetak biru kompleks untuk markas baru Surya Media yang baru diakuisisi. Monique, mengenakan setelan bisnis abu-abu elegan, menunjuk ke diagram struktural di atas meja besar. Jihan, desainmu untuk integrasi newsroom ini sangat efisien, tapi aku khawatir tentang anggaran energi. Apakah panel surya transparan yang kamu gunakan di pusat inovasi bisa diterapkan di sini mengingat kebutuhan daya media? Jihan, yang selalu mengenakan kemeja bersih dan jaket konstruksi, mencondongkan tubuh ke depan, matanya mengikuti garis pada cetak biru. Ya, Nyonya Monique. Saya sudah menghitungnya. Itu akan mengurangi biaya operasional hingga 30% dalam 5 tahun. Keberlanjutan adalah bagian dari integritas, bukan? Dia mengangkat wajahnya, senyumnya yang tenang bertemu mata Monique. Saya senang Anda menanyakan detail itu. Banyak klien hanya peduli pada kemewahan, bukan efisiensi etis. Paman Harun, yang kebetulan masuk membawa berkas, berdiri di pintu, mengamati interaksi yang halus namun hangat itu. Sebuah tatapan setuju yang samar melintas di wajah Harun. Ia senang melihat Monique, yang dulu terluka, kini menemukan koneksi yang didasarkan pada nilai-nilai bersama. Malam harinya, Monique berbagi sup krim jamur buatan Ibu Irma, sebuah tradisi baru yang melambangkan kemenangan atas masa lalu, dengan ibunya.
Mereka duduk santai di ruang makan rumah yang hangat. Paman Harun bilang Tuan Jihan sering membicarakan integritas dalam desainnya, kata Ibu Irma, tersenyum geli. Sepertinya dia terobsesi pada hal yang sama seperti putriku. Monik tertawa kecil, rasa tegang yang biasa mengikutinya kini telah mereda. Dia memang berbeda, Bu. Jujur, berintegritas, dan tenang. Dia tidak menyajikan kemewahan palsu, dia menyajikan solusi yang benar-benar baik. Ibu Irma menghela napas lega. Aku senang, Nak. Setelah semua yang kamu lalui dengan Rian, pengkhianatan itu, hatimu pantas mendapatkan kedamaian yang sejati. Aku tahu kamu takut untuk mempercayai seseorang lagi, Monik. Monik menatap mangkuk supnya. Rian mengajariku bahwa cinta bisa menjadi senjata paling beracun. Tapi Jihan, dia mengingatkanku bahwa membangun sesuatu dari kejujuran, entah itu gedung, perusahaan, atau hati, adalah satu-satunya cara untuk menang. Monik mengangkat pandangannya. Aku akan membiarkan harapanku mekar, Bu. Perlahan-lahan. Tanpa terburu-buru. Aku tidak akan membiarkan bayangan Rian menghalangi masa depanku lagi. 6 bulan berlalu. Akuisisi media telah selesai dan Monik menggunakan platform baru ini untuk menegaskan ulang posisinya sebagai benteng etika korporat. Di lobi utama markas Surya Media yang baru direnovasi, sebuah desain kaca dan baja yang elegan hasil karya Jihan, Monik berdiri di podium, disorot lampu, di hadapan ratusan kamera. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna hijau hutan yang mencolok, simbol pertumbuhan dan integritas. Hari ini, kami mengumumkan dana integritas Abdullah kini beroperasi di bawah payung Surya Media, menjangkau jutaan orang, kata Monik, suaranya bergema dengan otoritas yang tak tergoyahkan. Misi kami melampaui pelaporan finansial. Kami akan menyinari kegelapan dimanapun pengkhianatan korporasi bersembunyi. Kakek Abdullah tidak hanya menginginkan bisnis yang sukses. Dia menginginkan keadilan. Tepuk tangan membanjiri ruangan. Saat Monik turun dari podium, ia dikerumuni wartawan, tapi matanya mencari satu orang. Jihan berdiri di dekat area VIP, mengenakan jas dan memegang sekuntum mawar putih. Dia mengangguk, senyumnya diam-diam menunjukkan dukungan. Saat Monik berhasil mendekatinya, Jihan menyerahkan mawar itu, kali ini secara terbuka. Desain pidato Anda sempurna, Nyonya Monik, bisik Jihan, matanya bersinar. Sama sempurnanya dengan arsitektur yang Anda izinkan saya bangun. Monik menerima mawar itu, kelelahan hari itu hilang. Dia telah memenangkan perang korporat dan trauma pribadinya. Dengan mawar di tangan dan Jihan di sisinya, Monik melangkah keluar, siap menghadapi masa depan yang etis, aman, dan penuh harapan yang baru.